Oke Starlight, sebelum kita mulai video hari ini, aku ingin berterima kasih untuk sponsor kita yaitu Syukur Ekspedisi. Syukur Ekspedisi adalah tempat angkutan barang dan juga sewa alat proyek, dan dia juga menyediakan servis alat-alat berat. Jadi kalau misalnya kalian perlu angkutan barang atau perlu alat-alat proyek yang disewakan, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Hai Starlight, ini Sintiana dari Cetok. Oke, video hari ini adalah pilih kartu prediksi Agustus 2023. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka ke gambar nomor 1, kalian bisa klik Starlight 1. Kalau misalnya kalian suka gambar nomor 2, kalian bisa klik di Starlight 2. Begitu juga seterusnya. Oke, kita mulai dari Starlight pertama ya. Halo Starlight 1, kita punya pertama ada The Empress, Two of Feathers, Page of Crystal, Five of Acorns, Four of Shells. Selanjutnya kita punya Queen of Cups, Page of Pentacles, Karma, Eight of Cups, dan Five of Wands. Jadi prediksi Agustus buat para Starlight 1 adalah kalau misalnya kalian ini lagi perlu waktu buat sendiri gitu. Jadi kayak kalian itu lagi di bulan refleksi diri gitu loh di Agustus kali ini. Selain itu, kalian juga bakal menemukan kayak hal-hal baru yang ternyata kalian gak pernah tahu tentang diri kalian. Jadi bener-bener lagi dalam masa penenangan diri dan recovery gitu, pemulihan dan juga discovery atau menemukan diri kalian yang lain. Jadi kayak bener-bener self assessment, self help, yang hal-hal dalam artian untuk kebaikan, kebahagiaan, dan juga untuk membantu kalian menjadi versi yang terbaik dari diri kalian ini lagi ditekankan banget di bulan Agustus buat kalian. Selain itu, Starlight 1, kalian juga didukung oleh spirit guide kalian supaya kalian mulai pick up ini lagi, mulai hobi atau hal-hal yang kalian sukai, yang kalian tinggalkan karena kayak aku nggak bisa mencocokkannya dengan jadwalku, aku nggak bisa fokus sama hal yang harus aku kerjakan kalau misalnya aku tetap melaksanakan hal ini. Misalnya kayak kalian suka baca tapi akhirnya gak deh, aku gak akan terlalu sering baca, kayak kerjaan aku numpuk. Jangan kan baca yang buat aku seneng gitu, baca buat kalian. Misalnya kalian ngerjain tugas kuliah atau apa, atau misalnya ya udah baca yang emang ada urusannya sama kerjaan atau sama untuk sekolah kalian aja, kalian kadang nggak kekejar, apalagi kalian baca buat yang kesenangan gitu. Tapi di sini ancestor dan juga spirit guide sih, mereka tuh lebih bener-bener kayak gak apa-apa, kerjakan aja Starlight Sabtu, karena itu tuh beda porsinya. Yang satu tuh buat kamu gitu, dalam artian buat Starlight 1 tenang, senang, bahagia, buat kebatiniahan dan kebahagiaannya Starlight 1. Sedangkan yang lain tuh mungkin dikerjakan oleh Starlight 1, tapi itu lebih ke tugas atau kewajiban gitu, kayak harus dikerjakan dan belum tentu menyenangkan gitu buat Starlight 1. Jadi kayak hal-hal yang membuat kalian senang itu hobi-hobi yang mungkin kesannya sepele atau kayak gak usah diprioritaskan karena aku punya prioritas yang lain, ini kan cuma ginian doang, gak usah lah gitu. Kalian pikir kayak gitu, lebih baik mulai kalian lihat lagi, dan kalau kalian merasa kalian terlalu sibuk untuk hal itu, squeeze in gitu. Kayak bukannya kalian gak punya waktu, tapi kalian harus buat waktu buat itu gitu. Seenggaknya kalau misalnya kalian stres, biasanya suka stres karena hal apa, dan biasanya cara kalian di-stres itu misalnya berenang, baca buku, atau olahraga kecil kayak gitu, pastikan kalian bisa menyisihkan setidaknya 30 menit dari hari kalian, misalnya buat jalan, atau misalnya kalian pilih satu hari di mana kalian bisa berenang. Pokoknya hal-hal yang membantu kalian di-stres gitu, kayak menghilangkan stres, menenangkan diri kalian, dan juga memenuhi kebatiniahan kalian lah gitu. Terus selain itu, di sini juga untuk Starlight 1, selain kalian tentang diri kalian sendiri, kalian itu lagi dihadapkan sama sedikit dilema dengan orang sekitar kalian. Dilema di sini adalah kalian saja merasa kalau kalian itu sibuk gitu, kayak tapi juga kalian adalah jenis orang yang merasa harus ada saat orang lain membutuhkan. Aku paham, kayak kita pasti
ingin ada, kalau misalnya teman kita kesusahan, kayak biar mereka ada teman cerita, mereka bisa cerita ke kita dan lain-lain kayak gitu. Aku paham. Tapi ketika kamu aja lagi overwhelmed atau lagi tidak bisa mengatur waktu dan mengatur diri kamu harus selalu ingat untuk memprioritaskan diri kamu. Karena di sini kamu lagi penuh dilema antara kamu udah keburu juga janji sama kamu udah ada janji di mana itu yang harus untuk kamu. Misalnya kalau kamu udah jelas-jelas punya ini untuk ada jadwal untuk kerja kelompok, ada jadwal untuk apa, tapi kamu juga merasa nggak bisa menolak temen kamu yang datang kayak minta ditemenin. Misalnya dia lagi ada yang ingin dia ceritakan, ada yang sedang terjadi di kehidupannya dan lain-lain, dan karena kamu ngerasa nggak enak karena itu teman kamu, itu sahabat kamu gitu. Nah, kamu nggak boleh kayak gitu. Starlight 1 di sini tuh ancestor ngasih tahu kamu jangan jadi nggak enakan. Nanti sebenarnya orang lain nggak ke tahap dimana mereka jadi keenakan sih, tapi kayak kamunya jangan terlalu nggak enakan sampai kamu harus sacrifice gitu apa yang lebih penting buat kamu gitu, kayak pendidikan kamu, waktu diri kamu sendiri gitu, me time kamu sendiri, waktu saat kamu di-stress. Kayak kamu aja udah ngerasa kayaknya sibuk banget sih aku ini, kok gini amat ya gitu, kayak kamu aja udah ngerasa kayak gitu, tapi kamu memaksakan untuk memasukkan orang lain dalam jadwal kamu supaya kamu tetap ada untuk mereka, padahal itu tuh jadinya malah nggak maksimal gitu. Kalau kamu memaksakan buat mendengarkan mereka atau mendatangi mereka dengan seperti itu, justru ketika kamu ada di sana pun kamu nggak 100% mendengarkan mereka, dan jadinya tuh kayak kesannya malah main-main, kayak kamu nggak bisa fokus mendengarkan mereka, kerjaan kamu pun tidak terselesaikan gitu. Itu ya berarti kamu ada tentang rediscovery diri, time management, terus juga cari tahu cara di-stress, terus bener-bener pastikan orang-orang yang kamu luangkan waktunya, orang-orang yang kamu luangkan waktu kamu untuk mereka, memang orang-orang yang jelas worth it. Jangan kayak semua orang kamu iyakan ajakannya, kamu dengarkan ceritanya dan lain-lain. Menjadi lebih selektif agar jangan sampai energi mereka itu bikin energi kamu makin turun. Gimana pun ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu selalu adalah transaksi energi gitu. Takutnya mereka lagi down, mereka lagi gak terlalu high vibe lah ininya, energinya, dan kamu yang lagi dalam kutip lagi sibuk, lagi capek pun, ketika kamu perlu energi itu kamu gak bisa, karena energi yang tadinya kamu cadangkan supaya kamu bisa mengerjakan hal yang harus kamu lakukan, kamu terkuras gara-gara kamu mendengarkan cerita mereka gitu. Oke, jadi pastikan orang-orang yang kamu pilih di sekitar kamu itu benar-benar orang yang worth it, yang bukan nggak apa-apa kalau sekali dua kali kalian membicarakan hal itu, tapi kalau terus-terusan secara konstan hanya menghubungi kamu ketika mereka lagi down, mereka lagi ini, dan sama sekali nggak ada pembicaraan yang encouraging gitu, yang memberi semangat, yang saling membawa kebahagiaan untuk satu sama lain, itu kalau bisa dikurangin. Karena kamu di sini Agustus kamu ini lumayan terlihat di sini tuh iya sibuk dan iya sibuk produktif gitu. Ini terlihat bagus sekali. Tapi kalau misalnya kalian gak bisa memotong waktu orang lain dan tidak bisa kalian mendistribusikan energi kalian untuk hal-hal yang memang lebih penting, ini bakal jadi bahaya buat kalian. Oke, selanjutnya kita cek dari Oracle ya. Tuh kan, terlihat banget di sini Oracle aja langsung bilang your commitment is being tested. The energy is gaining momentum. Terus your dream need a practical plan. Tuh semuanya tuh udah ngasih tahu kalian bener-bener kayak kamu itu harus berkomitmen untuk diri kamu sendiri gitu di sini. Karena energi yang ada di sini tuh energi yang bagus banget, dan emang kelihatan kalian ini bakal produktif, memang bakal sibuk, tapi sibuknya itu sibuk yang produktif. Jadi ini tuh bagus gitu. Jadi kayak bener-bener kalian itu gak akan buang-buang waktu di sini. Nah, dalam artian gini, kalian itu bakal menggunakan waktu yang kalian miliki sekarang itu dengan mengerjakan hal yang memang harus kalian kerjakan kan. Nah, makanya di sini kalian itu dianjurkan untuk jangan buang-buang waktu, benar-benar menjadi lebih selektif dengan orang yang kalian habiskan waktunya bersama, dengan siapa yang ada di lingkungan kalian. Karena kalian ini di sini
karena saking energi untuk memulai sesuatunya itu baik banget nih ya, kalian ini juga makanya dikasih tahu your dream need a practical plan. Kalian itu di Agustus tuh ada apa ya, ininya tuh energinya tuh udah siap, kalian juga udah punya planning, kayak bener-bener ini tuh adalah launch week gitu, launch month, kayak bener-bener ini tuh tahap pertama kalian lagi mengerjakan atau mengejar apa yang lagi mimpi atau tujuan kalian. Makanya dari itu kalian harus menjaga diri kalian, bener-bener kayak apa yang bisa bikin apa yang bisa bantu kalian di stres, apa yang bisa bikin kalian tetap tenang, apa yang bisa ngebantu kalian untuk semakin dekat ke mimpi dan juga tujuan kalian. Kalian energinya di sini tuh bagus banget. Dan sesuai yang ada di sini, your dream need a practical plan. Kalau misalnya rencana-rencana kalian tidak bisa dijalankan, bukankah udah jelas nanti tujuan kalian akan agak lebih sulit dicapai. Nah, untuk demi mempermudah kalian mencapai tujuan kalian, makanya di sini satu, jaga diri kalian. Jaga diri dalam artian juga kalian menjaga energi kalian, dalam artian kalian juga menjaga fisik dan mental kalian, dan kalian juga harus menjaga lingkungan kalian. Bagaimana kalian memilih orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai orang-orang yang attitude-nya low, atau energinya juga low, atau pokoknya nggak bisa dan nggak mau ngalah ketika, dalam artian gini, orang tuh harus tahu dong kalau misalnya kalian lagi capek, lagi sibuk. Mereka nggak bisa maksa buat kamu selalu datang ke mereka untuk mendengarkan curhatan mereka dan lain-lainnya. Nah, pastikan orang-orang yang punya red flag kayak gitu kalian hindari atau kalian jauhi di bulan ini. Karena ini benar-benar bulan yang bagus banget dan produktif banget buat kalian. Bakal ada tujuan apa ya, ada mimpi atau tujuan besar yang akan tercapai sama kalian. Tapi juga di sini selain ada satu hal itu yang dalam rencana kalian ini disebutnya lebih besar gitu ya, tujuannya dalam kutip. Nah, tapi bakal ada 3 hal lain lagi, 3 hal baik lagi yang juga mengikuti hal ini gitu. Jadi kalian akan ada 4 hal baik yang muncul ke kalian. Yang satu hal yang besar, yang 3 mungkin kutip lebih kecil daripada satu hal itu, tapi itu tetap salah satu atau bagian dari rencana atau dari tujuan yang ingin kalian capai. Jadi tuh energinya tuh bagus banget dan kalian udah dijanjikan 4 hal yang baik. Jadi kalian benar-benar harus menjaga diri kalian, oke? Sesuai kata aku tadi, jaga siapa yang ada di dekat kalian, jaga diri kalian, jaga kebatiniahan kalian, jaga juga fisik dan mental serta pikiran kalian, oke? Time management juga, pastikan itu lebih difokuskan untuk hal-hal yang produktif dan membantu kalian untuk mencapai tujuan atau mimpi yang kalian inginkan. Jangan sampai buang-buang waktu untuk orang yang tidak tepat atau untuk hal-hal yang tidak tepat. Oke, selanjutnya untuk oracle kedua ya. Tuh kan, langsung kelihatan dari set oracle kedua. Pertama, it's some shit made by Mother Nature. Ini intinya, ini tuh alami, bukan berarti kalian harus yang organik atau yang vegan atau kayak gimana. Enggak, tapi intinya tuh sesuatu yang akan energize atau akan membantu semangat dan membuat kalian lebih merasa berisi gitu, lebih ngeboost kalian apapun itu. Atau bahkan kalau misalnya kalian perlu minum suplemen atau vitamin, kalian juga coba itu. Terus don't let your issue fuck it up. Ini nih, jangan sampai kalian terlalu baik sama orang gitu ya, terlalu mementingkan, aduh kalau misalnya aku nggak dengerin dia curhat, kasihan gak sih, dan bla 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 bla. Padahal nanti kalau takutnya hal-hal yang kalian rencanakan itu malah jadi F up atau malah bener-bener ya udah berantakan gitu. Nah, ini jangan sampai kalian jadi generous baik sama orang lain, tapi hal-hal yang seharusnya kalian utamakan, yaitu hal-hal yang harusnya kalian kerjakan untuk mimpi kalian, malah kalian gak bisa selesaikan. Yang terakhir, if you are waiting for a sign, well, here it is. Nah, maka itu, jadi pokoknya kalau misalnya kalian udah ngerasa kalian harus distancing atau lebih menjauhi orang-orang yang kalian ngerasa mereka red flag buat kalian, berarti ini memang saatnya. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian harus memulai sebuah proyek, mulai sekarang karena ini juga adalah tandanya. Dan pokoknya Agustus ini bakal jadi luar biasa banget buat kalian, karena ada 4 hal yang bakal terjadi, dan satu hal itu adalah satu hal yang besar yang sangat kalian impikan banget, dan 3 hal lain lagi adalah sesuatu yang akan bikin kalian senang. Halo Starlight 2, ini adalah kartu untuk kalian prediksi Agustus ya. Pertama kita punya The Wheels, lalu ada Six of Swords, lalu ada Ten of Cups, Four of Cups, dan Three of Cups. Set kedua kita punya The World, Knight of Crystals, Strength, Page of Shells, Seven of Shells. Oke, kalau untuk Starlight 2 ini di sini kelihatannya Agustus bakal jadi
bulan kalian harus letting go gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal yang kalian udah hold into it too much gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang sebenarnya bahkan dalam hati pun gitu ya, secara batinnya pun kalian tahu kalau misalnya kalian tuh harus melepaskan hal ini, tapi kayak kalian tuh tetap pengen mempertahankan hal itu. Jadi di Agustus ini kalian bakal mendapatkan energi untuk lebih mudah melepaskan hal-hal yang udah terlalu kalian genggam erat ini. Dan juga di sini karena ini the wheel, akan selalu ada perputaran kan. Nah, di sini kalian jangan khawatir karena di sini tuh ada 10 cups yang menyatakan bahwa ini adalah siklus yang memang harus terjadi. Dalam artian ya kalian memang harus melepaskan gitu. Dan mungkin kalian ngerasa kayak ini tuh harus digenggam selalu dan bla 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 lain-lain, kayak secara otak, secara apa tuh kayak maksudnya secara logika, rasionalitas, kayak bener-bener kalian udah reasoning pun ini tuh seharusnya emang kalian genggam dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalaupun kalian lepas, kalian akan tetap mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi kayak ini tuh bulannya kalian letting go banget, dimana si hal yang selalu kalian genggam ini kalian bakal lumayan kaget ketika akhirnya ya udahlah aku kayaknya harus lepas, dan kalian lepas, loh ternyata ini malah lebih baik daripada yang aku kira gitu. Kalian bakal lumayan terkejut karena ternyata oh I am doing good dengan melepaskan ini. Karena emang ancestor sama spirit guide, ancestor tuh ngasih tahu kayak ini tuh bagus untuk kamu melepaskan hal ini karena spirit guide itu menyiapkan hal lain untuk kamu. Mereka menyiapkan sebuah hal yang lebih baik. Mereka udah bekerja sama dengan semesta untuk menyediakan hal tersebut, memunculkan hal itu hanya saat kamu udah melepaskan apa yang saat ini terlalu kamu genggam gitu. Kayak bahkan apa yang kamu genggam dengan keras kepala saat ini pun itu beneran kayak pasir yang ada di telapak tangan kamu. Dia tuh bener-bener semakin kamu genggam pun dia bakal tetap keluar juga, dia bakal tetap lepas juga gitu. Kayak sebenarnya tuh kutip kekeras kepalaan kalian di sini tuh nggak ngefek, karena ini tuh bener-bener saatnya kalian letting go, saatnya kalian melepaskan hal apapun ini dan memulai venture baru. Jadi jangan sampai ketika kalian udah nih si A ini akhirnya terlepaskan, terus kalian mikir kayak kenapa sih, ya ampun aku harus apa lagi supaya aku tetap bisa mempertahankan A, supaya aku kalaupun aku karena ini udah keburu kelepas, kalian juga mikir kayak jadi aku harus kayak gimana supaya aku bisa mengembalikan A kepadaku. Kalian jangan fokus ke hal itu. Di sini Agustus itu justru lebih baik buat kalian kalian lihat lagi ada venture atau hal-hal baru yang bisa kalian mulai di sini. Karena kalian tahu kan angka 8 itu kayak apa? Angka 8 itu juga menyimbolkan infinity, atau dia itu berarti tanpa batas gitu. Dia juga melambangkan juga siklus. Nah, di sini kita punya wheel. Terus juga kita punya Ten of Cups yang menjanjikan bahwa itu adalah happy ending dari suatu hal. Nah, the wheels itu kan tentang perputaran atau kayak siklus, dimana tentu saja ketika kita bisa ada di atas, kita bisa ada di bawah, kita bisa posisi kita itu akan selalu berubah. Dan posisi kita di sini, posisi Starlight 2 di sini saat ini adalah kalian harus melepaskan apa yang ada dengan kalian. Kenapa? Karena kalian itu diberikan kekuatan untuk memeluk dunia gitu. Dalam artian gini, di sini tuh kalian diberikan kekuatan untuk melepas. Jadi kalian merupakan masa lalu, melepaskan apa yang harus kalian lepaskan, karena ini adalah untuk mempersiapkan kalian mendapatkan hal yang lebih baik lagi yang semesta berikan. Dan di sini walaupun kalian walaupun Starlight 2 belum tahu apa itu dan kok bisa itu bahkan lebih baik daripada yang kalian genggam, yang kalian rasa itu adalah yang terbaik, tapi di sini benar-benar kita dapat Ten of Cups, kita punya The World, yang mereka itu sangat merepresentasikan gambaran besar gitu. Kalau ini itu kalian akan sadar bahwa ini loh sebenarnya yang lebih baik. Kayak emang kemarin tuh ternyata aku harus melepaskan karena biar dapat hal yang lebih bagus gitu, yang lebih baik. Nah, karena itu ya. Terus juga di sini kalian selain letting go, kalian juga harus introspeksi diri. Di sini disuruh reflektif dalam hal kalian tuh nggak bisa selalu
dengan keras kepalanya menggenggam sesuatu ini loh. Kadang walaupun dia terlihat bagus secara rasional, secara reasoning, apapun itulah, pokoknya dia tuh tetap terlihat bagus dan kayak masuk akal buat kalian tetap pertahankan dan lainnya. Tapi ketika ada hal-hal yang mungkin reasoningnya tetap jalan, tapi kayak perasaan kalian gak nyaman, kalian pokoknya ada vibe atau ada energi yang entah kenapa bikin kalian kayak, ini aku beneran bisa bertahan gitu di sini atau enggak ya? Apa aku harusnya melepaskan atau gak usah? Atau gimana ya? Pokoknya kayak kalau kalian sebenarnya ada keraguan dikit di situ, walaupun itu kayak perfect banget logiknya tuh semuanya jalan, tapi kalian harus ingat, ini apa yang kalian putuskan ini adalah untuk jangka panjang. Kalau misalnya secara kalian aja betah nggak betah, kayak memaksakan untuk tetap melaksanakannya hanya karena reasoning, karena menurut akal sehat, menurut rasionalitas semuanya perfect, tapi padahal ada rasa-rasa cemas, yakin nggak yakin, keraguan dalam hati kalian, tapi kalian abaikan. Jangan salah loh, di sini Agustus sebenarnya nggak bakal di Agustus sih, entah kenapa juga aku Spirit Guide bener-bener ngasih lihat kalau kalian kekeh di situ, nanti September tiba-tiba kalian bakal ada something happen gitu yang berkaitan sama ini gitu loh, kata siapa, Spirit Guide gitu. Jadi aku bilang September kan. Nah, jadi gini, ini emang reading buat Agustus. Nah, makanya energi Agustus itu bagus dan bla bla bla. Maka kalau misalnya kalian kekeh dan kayak ya udahlah masih kuat ini, tapi nanti di September akan ada hal yang muncul yang sebenarnya bisa dicegah. Nggak bisa dibilang buruk banget juga sih, tapi kayak bakal ada hal yang menyadarkan kalian kalau kayak, ya ampun kalau misalnya aku kemarin lebih fokus sama hal ini gitu ya, nggak memaksakan untuk tetap menjalankan rencana ini, tetap bertahan pada hal ini, mungkin aku nggak bakalan ke tahap yang agak kurang baik di September ini gitu. Jadi hati-hati, perhatikan decision atau hal-hal yang memang harus kalian putuskan itu sebenarnya ada apa. Pastikan, bahkan kalaupun pro kontranya dan semuanya terlihat pro, kalian harus mengecek bagaimana perasaan kalian di sini. Dan kalian harus reflektif, dalam artian juga di sini entah kenapa ancestor nyuruh aku bilang kayak, kita tahu kalian itu orang, maksudnya manusia, dan manusia itu menggunakan akal sehat memang, tapi kayak bukan berarti kalian bisa seenaknya selalu mengabaikan apa yang ada secara instingtif gitu loh, secara insting dari diri kalian, apa yang terlihat, apa yang terjadi dan lainnya kayak gitu, jangan selalu diabaikan. Itu ya pesannya dari ancestor. Terus Spirit Guide juga bilang, kalian ini, Starlight 2 ini lagi dalam pengejaran materialisme juga. Dalam hal materialisme bukan cuma kekayaan ya, tapi benar-benar hal-hal material yang benar-benar ya kekayaan, ya hal-hal yang pokoknya hal-hal yang semuanya duniawi. Bahkan kalaupun itu dalam artian juga kalian sedang mencari pasangan atau hal-hal seperti itu pun tetap hal-hal material. Semesta itu meyakinkan bahwa mereka sedang menyiapkan sesuatu buat kalian tapi harus kayak harus jeli melihat kesempatan. Ada hal-hal yang terlihat seperti cobaan, padahal itu sebenarnya kesempatan. Ada hal-hal yang memang kesempatan, tapi ternyata kelihatan karena kalian ragu-ragu, kesempatan itu malah kalian lewatkan gitu. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal itu, karena the amount of abundance di bulan Agustus ini kencang banget. Kayak kesejahteraan, pokoknya kayak anugerah-anugerah yang bakal muncul di bulan Agustus buat kalian ini banyak banget. Makanya kalian juga harus reflektif dan kayak sambil refleksi diri ini, sambil melihat bagaimana diri untuk introspeksi dan lain-lainnya tuh, kalian itu akan menajamkan sisi intuisi kalian di sini. Dan hal ini akan membantu kalian untuk lebih peka lagi dalam melihat kesempatan, dalam memutuskan suatu keputusan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke oracle ya. Pertama oracle di sini kita punya be bold and make the first move. Kemudian ada prosperity lies ahead, dan yang ketiga adalah the answer you need are coming. Tuh kelihatan banget kan, kayak ini tuh bener-bener beranilah dan lakukan
ini pertama beraksi, melangkah, lakukan sesuatu gitu. Bahkan kalau kalian nggak langsung memutuskan untuk melakukan hal ini, setidaknya kalian harus membuat, oh iya aku akan percaya pada hal ini dulu, aku akan coba begini, nanti setelah hal ini aku kerjakan mungkin akan terlihat lagi jalan apa yang aku harus ambil. Karena ini benar-benar seperti yang aku bilang juga tadi, kayak semesta itu mempersiapkan sesuatu buat kalian gitu. Kayak bener-bener kalian aja nggak bakalan nyangka kayak what gitu kan, kayak sesuatu yang bahkan di luar dari, udah jelas di luar dari ekspektasi kan, tapi dalam artian bahkan di luar dari ini biasa, yang kayak jalur yang masuk akal. Katakanlah gini, kalau misalnya orang mengambil jurusan pendidikan, kemungkinan dia akan mengambil pekerjaan sebagai pendidik, sebagai guru dan lainnya kan. Nah ini tuh justru di luar daripada jalur yang biasanya kalian tangani, yang sebenarnya kalian ambil studinya atau lain-lain, tapi itu juga sesuatu yang emang kalian minati dan ternyata wow aku bisa loh melakukan ini untuk pekerjaan, aku bisa loh melakukan hal ini untuk mengganti yang kemarin aku lepas, aku bisa loh menjalankan hal ini. Atau bahkan contohnya dalam hal pasangan pun, ternyata kutip kalian punya tipe, tapi ternyata yang akhirnya menjadi tambatan hati kalian, wah nggak ada miripnya sama tipe yang kalian miliki. Karena sebenarnya tipe kalian itu ya yang kalian harapkan, tapi ternyata yang benar-benar cocok sama kalian ini ya ini seseorang yang semesta tunjukkan dan akhirnya bersama dengan kalian saat ini gitu. Terus itu untuk yang ketiga itu benar-benar kayak the answer are coming tuh ya emang memerlukan kepekaan kalian untuk benar-benar berusaha dan mau melihat di luar dari apa yang biasanya kalian lihat, kalian tahu, yang sebatas ya udahlah begitu deh gitu loh. Oke? Terus kita lanjut ke oracle selanjutnya. Forgive, let that shit go. Tuh, maafkanlah, biarkanlah gitu. Kayak lepaskan hal-hal tersebut, entah emang itu ada rasa sakit yang mungkin kalian rasakan. Oke, kadang kita nggak bisa memaafkan, tapi ya udah dilepaskan. Jangan sampai kayak rasa sakit itu tuh menjadi duri di hati kalian, terus-terusan membuat kalian takut dalam membuat keputusan dan lain-lainnya. Terus if you are pissed at where you are, then stop taking yourself there. Tuh, kalau kamu nggak suka dengan di mana kamu saat ini, ya jangan ke situ lagi. Lakukan perubahan, lakukan hal-hal yang akan memberikan hasil yang berbeda. Karena Einstein udah pernah bilang, kalau kalian melakukan hal-hal yang sama terus mengharapkan hasil yang berbeda, ya kalian yang gila gitu. Jadi benar-benar di sini tuh come on, kalian bisa lebih dari ini, come on. Terus yang ketiga kita punya everyone has their turn, welcome to yours, whether you find ass up and handle it, gather your ass up and handle it. Ini adalah saatnya, ini adalah waktu untuk kalian, ini saatnya buat kalian menyelesaikan, melakukan hal ini atau apapun ini. Pokoknya ini giliran kalian yang benar-benar harus memilih kalian mau kayak gimana, dan akhirnya ya gitu mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan. Nah, mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan ini, kalau misalnya dalam kutip ternyata usaha kalian itu masih negatif, tentu saja hasil yang kalian dapatkan akan negatif kan. Kalau misalnya kalau usaha kalian positif, kemungkinan hasil kalian yang dapatkan juga akan positif. Karena itu pastikan usaha dan juga langkah-langkah apa yang kalian kerjakan di sini. Oke? Sampai sini ya Starlight 2, see you around. Halo Starlight 3, kita mulai reading kalian ya. Pertama di sini kita punya The Hermit, Six of Crystals, Ace of Acorns, Ten of Crystals, Ten of Acorns. Kemudian ada The Moon, Seven of Swords, Knight of Pentacles, Page of Wands, dan The Shadow Side. Di sini tuh Starlight 3 didukung oleh ancestor dan juga spirit guide-nya untuk segera keluar dari petapaannya. Karena di sini Starlight 3 kelihatan lagi mengisolasi dirinya untuk hal-hal tertentu, yang dalam artian kalian itu lagi mengisolasi diri supaya kalian bisa kayak ada orang yang mereka itu pergi keluar dengan temannya atau pokoknya pergi keluar rumah untuk bersenang-senang dan re-energize
diri mereka gitu, kayak untuk charging baterai kehidupannya mereka gitu. Tapi ada juga orang-orang yang lebih, mereka itu harus sendiri, mereka harus punya me time supaya mereka bisa, kebahagiaannya mereka itu dengan me time dulu, baru nanti mereka bisa menghadapi hal-hal yang harus mereka hadapi gitu loh. Jadi kayak emang jenis introvert yang emang harus ada waktu pribadinya gitu. Di sini tuh Starlight 3 energinya kelihatan kayak gini. Tapi di bulan Agustus ini Ancestor sama Spirit Guide bilang bahwa Starlight 3 harus segera keluar dari zona nyaman isolasinya gitu. Kayak udah saatnya kalian enggak mengisolasi diri kalian. Kalian harus keluar dari pertapaan kalian, karena mereka udah menyiapkan kayak tantangan-tantangan dan juga kesempatan-kesempatan yang kalian bahkan sebenarnya tuh nggak yakin itu untuk apa, tapi sebenarnya ini tuh apa ya, kayak hasil dari keinginan, hasil dari doa-doa, hasil dari kalian tuh selalu ingin sebuah hal atau sesuatu, tapi yang enggak yang sampai fokus banget kalian cuma ngerjain itu gitu. Jadi kayak kalian tuh bakal mendapatkan sebuah hadiah, akan mendapatkan sebuah kejutan yang mana sebenarnya emang sih kalian pernah mau, tapi kayak oh ya udah, kalian nggak terlalu inget banget gitu loh. Kadang-kadang yang udah terlupakan atau bahkan yang kalian udah detach gitu kan, kayak kalian udah ya udahlah, kalau misalnya dapet syukur, kalau enggak ya udah gitu. Kayak ada hal yang kayak gitu. Dan di sini tuh guide sama ancestor kalian ngasih tahu kalau misalnya semesta udah mempersiapkan kesempatan buat kalian, dan kayak kalian tinggal keluar lagi ke dunia, berhenti dengan mengisolasi diri kalian, mulai dalam kutip kayak bersosialisasi lagi, pergi keluar lagi. Pokoknya jangan cuma mengisolasi diri doang gitu, tapi kalian mulai keluar lagi dari zona nyaman kalian, keluar dari zona kalian, supaya kalian bisa melihat kesempatan dan juga apa ya, pokoknya hal-hal yang akan memberikan kalian clue atau petunjuk di mana akhirnya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena di sini tuh bener-bener jalurnya tuh bener-bener jalur yang nggak diduga-duga gitu loh, yang kayak bener-bener semesta tuh ngasih kalian tiba-tiba tada, terus kalian kayak hah, tapi kok loh, kebetulan aku pernah mau ini loh, wah kok tiba-tiba, wah gimana ya gitu. Kayak bener-bener yang nggak terduga, dan kalian kayak aku bahkan nggak terlalu inget aku masih pengen banget ini loh, tapi ternyata oh mungkin iya karena memang ini jalannya makanya kalian dapet gitu loh. Oke. Terus selanjutnya, selain kalian harus keluar dari pertapaan, kalian juga dibilang untuk kadang ketika kita lagi ini tuh kan kalian justru lagi refleksi gini kan, dan di Agustus ini kalian disuruh keluar dari refleksi. Kalian jangan sampai terlalu fokus, karena ketika kita refleksi, meditasi, pokoknya mengisolasi diri dan berpikir untuk benar-benar kayak mengevaluasi diri, jangan sampai jadi self criticism. Maksudnya mengkritik itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai mencela. Jangan hanya karena suatu ketika atau pada suatu waktu yang lalu kalian itu pernah kayak melakukan suatu hal dan itu kayak ya ampun ngapain sih aku dulu kayak gini. Kalian jangan bersikap yang negatif, dalam arti gini, kenapa aku dulu kayak gini, ya ampun harusnya aku nggak kayak gini, kok bisa sih aku kayak gini, malu-maluin banget, jelek banget sikap aku dulu, lalalala. Enggak, tapi kalian harus kayak gini, ya ampun ternyata dulu aku bersikap seperti ini ya, aku harus belajar dari hal ini, aku nggak boleh melakukan hal ini lagi karena ini tidak boleh, karena ini tidak boleh karena hal ini, karena ini tidak tepat karena hal ini, lain-lain. Kalau itu kalian mengkritik tapi juga kalian tidak menjatuhkan gitu, kayak nggak mencela diri kalian sendiri. Berbuat salah itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita ulangi atau kita sengaja melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita nggak tahu dan ternyata itu menjadi sebuah kesalahan, oke, kita akui kesalahannya dan kita lanjutkan dengan melakukan konstruksi diri gitu. Kayak kita ya jangan sampai mengulangi kesalahan itu, dan sebisa mungkin mengingat pelajaran dari karena kita melakukan hal yang salah gitu, mengambil pelajaran dari kesalahan kita gitu. Oke? Itu ya. Terus juga di sini
ancestor sama spirit guide bilang kalau misalnya kalian bisa aja karena kalian lumayan agak terlalu lama tinggal dalam kutipnya dalam pikiran kalian, dalam kebatinian kalian, ada pergulatan-pergulatan yang sebenarnya tuh pergulatannya dalam kutip itu nggak penting, kayak kalian itu terlalu membesar-besarkan masalah gitu. Dan karena kalian terlalu membesar-besarkan hal ini, kalian sampai lupa buat fokus ke hal lain, dimana kalian bisa fokuskan hal tersebut. Maksudnya kalian bisa memfokuskan energi kalian untuk mencari kesempatan-kesempatan yang disiapkan oleh semesta, dan kalian bisa melihat dan mencari petunjuk-petunjuk yang disediakan oleh ancestor atau spirit guide gitu loh. Jadi pastikan bahkan ketika kalian melakukan konstruksi diri, melakukan refleksi diri, melakukan evaluasi diri, kritik yang kalian berikan kepada diri kalian itu, pertama, itu bukan kritik yang mencela. Kedua, itu bukan kritik dari hal-hal yang sepele gitu. Kayak ada prioritas di mana hal-hal yang harus diperbaiki kan. Nah, prioritaskan untuk hal-hal yang memang kalian buat saja daftarnya seperti apa, apakah setinggi apa posisi dia untuk segera dibenahi, posisi dia untuk jangan sampai merusak atau menghancurkan kehidupan sosial kalian, bagaimana kepribadian kalian, dan lain-lain. Jadi kayak hanya karena ini waktu untuk reflektif, bukan berarti kalian harus semuanya dicari tahu dan semuanya, dan karena kalian terlalu fokus untuk memperbaiki segalanya dalam satu waktu ini, yang mana itu tidak mungkin, karena kalian gak bisa langsung memperbaiki segalanya dalam satu hal, karena kalian harus pelan-pelan mengikuti stepnya dan juga melakukannya secara berkesinambungan agar kalian selalu ingat dengan apa yang harus kalian ubah, dengan apa yang harus kalian perbaiki. Oke? Jadi jangan terlalu keras pada diri kalian sendiri dan terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya energi kalian bisa disalurkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat lagi gitu untuk kalian. Oke? Terus di sini juga kelihatan kalau misalnya kayaknya tuh kalian walaupun emang di sini kalian baru disuruh keluar dari pertapaan ya di bulan Agustus, tapi kalian harus membuat jadwal pertapaan lagi. Kalau bisa frekuensi pertapaan kalian atau kalian kutip gitu ya bersemedi mengisolasi diri ini dikurangi frekuensinya atau jangka panjangnya. Memang nggak apa-apa untuk kita merefleksi diri, pokoknya melihat ke belakang bagaimana kita sudah bersikap dan lain-lainnya gitu ya. Tapi juga kita nggak bisa terlalu lama berada dalam pikiran kita, nggak bisa terlalu lama hanya memikirkan cara untuk memperbaiki gitu. Hanya memikirkan sebuah rencana itu berbeda dengan benar-benar melaksanakan sebuah rencana. Jadi kurangi waktunya untuk terlalu bersemedi gitu ya, terlalu mengisolasi diri, dan tambahkan waktu untuk melakukan rencananya. Pelan-pelan aja, jangan langsung kayak biasanya kalian kalau misalnya matiin handphone seharian langsung kalian gak pernah matiin handphone lagi. Gak perlu kayak gitu, tapi setidaknya perbanyak hal-hal produktif yang bisa kalian kerjakan. Terus agak disuruh lebih outgoing dikit lah gitu kalian tuh, kayak misalnya kalau kalian emang lingkungan pertemanannya lumayan kecil, mungkin lihat siapa tahu ada klub baru yang misalnya kalian minati, misalnya klub buku atau apa gitu ya. Kayak biar kalian itu nggak terlalu selalu berada terkurung di zona kalian sendiri gitu. Oke, gitu ya Starlight 3. Sekarang kita bakal cek ke Oracle. Tuh kan kelihatan di Oracle langsung yang muncul adalah you are good enough, nothing is yet set in stone, kemudian take time to breathe out. Tuh bener-bener dikasih tahu, dikasih petunjuk sama ancestor dan juga sama spirit guide tuh, kamu itu cukup, kamu itu luar biasa, kamu itu nggak perlu terlalu dalam kutip tuh beaten yourself up gitu loh. Kayak jangan terlalu keras, terlalu menekan diri kalian sendiri. Kayak perubahan juga butuh waktu, itu juga harus berkesinambungan. Gak bisa kalau misalnya ternyata dalam kutip kalian awalnya misalnya sikap sosialnya kurang baik, terus langsung kalian langsung berubah. Kalian bisa mulai dengan hal-hal yang
yang kelihatan dulu, yang lebih kecil dulu, perlahan nanti udah terbiasa dengan itu, tambah lagi hal apa yang lebih baik lagi, step seperti apa lagi yang bisa kalian kerjakan, biasakan lagi dengan hal itu, kerjakan lagi, tambahkan lagi yang baru, rasakan lagi, jalani lagi. Setelah itu kalian sudah terbiasa, kerjakan lagi, jalani lagi, harus kayak gitu ya. Jangan langsung kayak aku udah tahu kesalahan aku apa aja, ini adalah kesalahan aku harus berubah, aku harus cepet-cepet mengubah hal ini gitu. Kayak kalau kayak gitu tuh kalian juga membuat badan kalian dan batiniah kalian lumayan capek juga gitu. Kayak kalian nggak perlu terlalu perubahan itu, apalagi untuk memperbaiki diri itu bagus, tapi kalau misalnya kalian terlalu memaksakan juga nggak baik untuk diri kalian gitu. Oke? Kemudian adalah nothing is yet set in stone. Jadi kayak nggak segalanya itu nggak ada yang permanen gitu, dan itu hal-hal masih bisa dirubah, jadi kalau masih bisa diubah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian kurang baik ya pelan-pelan kalian ubah itu. Dan juga ya kalau misalnya kalian ternyata ketika masa refleksi ini kalian menyadari kalau kalian membuat keputusan buruk, kalian membuat pokoknya ada hal-hal yang kalian regret gitu, yang kalian merasakan penyesalan ketika kalian udah melakukan meditasi atau semedi ini, kayak udah dalam artian setelah kalian mengisolasi diri, kalian melihat kembali keputusan-keputusan yang pernah kalian ambil, dan kalian sadar kayak kayaknya keputusan aku salah deh. Gak ada waktu terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Cari cara, cari solusi atau kompromi untuk menyelesaikannya, kemudian akui itu, dan setelah mengakuinya ambil tanggung jawab atas kesalahan itu ya dengan memperbaikinya. Oke. Terus juga ini take your time to breathe out. Nah ini kalian tuh bener-bener, aku tahu di Agustus ini kalian lagi disuruh supaya cepet balik lagi gitu, untuk cepet balik lagi ke dunia sosial, keluar dari zona nyaman, berhenti dari isolasi diri kalian. Iya, tapi bukan berarti daripada ambil waktu 1 hari yang panjang, coba di tiap hari kalian ambil sekian waktu yang pendek-pendek, yang intermittent gitu. Kayak kalian ambilnya waktu istirahat yang intermittent, dibandingkan kalian harus ngambil satu waktu lama, dan itu tuh padahal waktu lainnya bisa kalian pakai buat hal-hal yang produktif. Jadi lebih baik kalian pilih di setiap hari itu ada waktu khususnya yang pendek, supaya kalian bisa melakukan refleksi. Selain itu kalian juga bisa melakukan review dari hal-hal yang udah kalian kerjakan dan sedang kalian kerjakan untuk memperbaiki suatu hal. Apakah hal-hal itu udah berjalan dengan baik, apakah kalian udah bisa menambahkan hal lainnya gitu. Kayak misalnya kalau lagi memperbaiki sikap, mengurangi addiction atau mengurangi kecanduan atau apa, oh aku udah bisa mengurangi ini, aku udah bisa, oh yang ini aku masih kurang, oh yang ini aku udah bisa, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita ke set yang kedua ya. You are being an ass because you are fucking tired. Face the pillow now. Thoughts can be sneaky lying bastard. You need food in your belly. The fucking taco. Intinya tuh pesan-pesan di sini tuh self care. Seperti yang sebelumnya udah aku bilang, daripada kalian ngambil waktu panjang yang terlalu lama dalam satu periode gitu ya, lebih baik kalian intermittent atau terjeda-jeda. Jadi tiap hari kalian punya waktu khusus buat kalian refleksi, buat bicara dengan kalian. Entah kayak setiap malam kalian bikin diary, nulis jurnal, atau bahkan pagi-pagi kalian bikin to-do list. Terus kalian membuat reflective note pagi-pagi yang kayak, oh iya, hari kemarin aku udah melakukan ini, hari kemarin aku melakukan ini. Terus kayak to do list apa aja yang ingin kalian lebih banyak lakukan hari ini. Misalnya kalian ingin mengucapkan salam dengan banyak senyum misalnya, atau banyak melakukan ibadah tertentu, atau melakukan sebuah amalan-amalan lainnya. Oke? Terus juga kalian di sini harus memperhatikan nutrisi kalian. Kayaknya di sini lumayan Ancestor sama Spirit Guide ngasih tahu ada kebanyakan Starlight 3 yang lumayan foodie juga, dan sayangnya foodie-nya ini di sini lumayan, mereka nggak bilang kalian harus kayak full sayuran yang sehat banget, organik, vegan gitu, nggak juga. Kalian tetap bisa menikmati hidup, menikmati makanan dan minuman yang kalian suka, tapi bukan berarti kalian mengesampingkan faktor kesehatannya. Pertama nih, yang punya sweet
excited, yang pada suka yang manis-manis, ini dikasih tahu kalau misalnya kalian itu bener-bener kayak jangan lupa pada sikat gigi. Terus kalau misalnya udah pada makan manis itu seenggaknya kalian kumur-kumur pakai air putih dulu, tunggu beberapa saat baru sikat gigi. Terus juga kalau bisa gargle atau kumur-kumur yang pakai ini loh, pakai yang cairan pencuci pembersih mulut itu loh, yang mouthwash. Nah itu juga jangan lupa Bu. Itu beberapa pesan buat yang pada sweet tooth ya. Terus juga karena di sini katanya di Agustus kemungkinan kalian bakal pada sakit gigi kenceng banget, apalagi dan ini sakit giginya bukan sebatas kalian sakit giginya ini di Agustus sampai kemungkinan sampai Oktober. Kalau misalnya kalian rada ngeyel dan kayak bener-bener yang kayak alah cuma gini doang biasa juga nggak apa-apa, ini karena ada kemungkinan beberapa akar gigi kalian sebenarnya udah mulai agak-agak nggak baik, tapi karena baru sakitnya itu sekarang karena itu udah memupuk dari dulu gitu loh, sakit hal bakteri dan lain-lainnya. Jadi kalian disuruh jaga kesehatan gigi kalian, apalagi buat yang para penyuka manis-manis banget, gak boleh jorok, gak boleh malas sikat gigi, harus selalu kumur-kumur, bahkan pakai gargle atau pakai air putih pun gitu ya setelah kalian makan yang manis-manis. Terus buat yang secara pesan umum itu makanannya gak apa-apa sih, buat yang pada foodie gak apa-apa sih, terserah kalian mau makan apa, tapi tolong pada kurangi yang asam dan pedasnya terlalu tinggi. Kadang orang tuh gini, mereka udah terbiasa, oh asamnya kadarnya biasanya emang sebanyak ini, terus lama-lama mereka udah kebal, akhirnya nambah lagi karena di sini hati-hati sama kesehatan lambung kalian ya. Terus juga jangan cuma kalian jajan doang gitu, kayak makan keluar tapi itu makanannya nggak berat, itu kan sebenarnya dalam artian kalian cuma jajan gitu. Kalau misalnya kalian pun keluar, jangan lupa kalian juga makan makanan berat, oke? Pokoknya yang kayak emang beneran makanannya tuh makanan pokok, nasi, ayam atau apapun itu. Bahkan kalau misalnya kalian ada makanan-makanan yang kalian hindari, pastikan itu memenuhi nutrisi kalian gitu seenggaknya. Jadi jangan cuma jajan doang gitu, oke? Kesehatan kalian benar-benar harus diperhatikan. Terus kalau misalnya kalian pada punya overthinking gak jelas, dicatat overthinkingnya apa aja, dan nanti juga setelah kalian meluapkan gitu ya perasaan overthinking ini, kalian bakal bisa menganalisis, oh ini mah beneran cuma overthinking gak jelas doang, oh ini mah memang harus diperbaiki gitu. Jadi kalian bisa mengklasifikasikannya sendiri. Terus udah deh, pokoknya kayak lakukan hal-hal yang akan membuat rileks pikiran dan hati kalian, tapi juga akan menyehatkan badan kalian gitu. Kayak pas kalian gak perlu perfect, harus ngebalance semuanya, tapi sebisa mungkin supaya kalian itu seimbang lah gitu. Kayak seenggaknya jangan sampai melupakan hal yang lain. Jadi kayak bener-bener jaga kesehatan juga, jaga pola makan juga, jaga pola pikir juga gitu ya. Jangan sampai kayak terlalu berat sebelah atau mengabaikan semuanya, karena itu bakal kerasa banget di badan kalian untuk di Agustus sekarang. Kayak bener-bener kalian disuruh untuk jaga kesehatan, jaga pola pikir, jaga pola makan juga, karena di sini kan ditekankan untuk kalian mulai bersosialisasi lagi kan gitu. Kayak gimana caranya kita mau bersosialisasi, gimana caranya kita mau ngejar kesempatan, gimana caranya kita mau melihat hal-hal baru gitu kalau misalnya ya kita capek atau kita sakit gitu. Oke, gitu ya Starlight 3, see you around. Hai Starlight 4, ini adalah tarot kalian ya, yaitu 9 of Shells, Summon, 6 of Feathers, 7 of Crystals, 8 of Crystals, 5 of Swords, 4 of Pentacles, King of Wands, the Emperor, 10 of Pentacles. Wah, gak kayak Starlight lainnya. Starlight 4 ini sekarang lagi dalam masa dimana mereka lagi menikmati panen mereka. Jadi hal-hal yang udah kalian kerjakan itu sebelumnya gitu ya, sekarang di Agustus kalian mendapatkan hasilnya. Terus selain itu juga kayak bener-bener posisinya tuh kalian lagi on high banget gitu loh, lagi bahagia-bahagianya, lagi di puncaknya, dimana kalian kutip menikmati hidup banget gitu buat Starlight 4 Agustusnya. Selain itu kalian juga lagi lagi berusaha, enggak sih, sebenarnya justru bukan lagi berusaha, tapi kalian diharuskan sama spirit guide dan juga sama angels kalian
biasanya kan aku selalu bilang ancestor atau sama spirit guide kan, tapi di sini bener-bener di sini dibilang sama spirit guide sama angels kalian kalau misalnya kalian ini lagi di masa bahagia nih, dimana kalian akhirnya mendapatkan apa yang udah kalian hasil dari apa yang udah kalian kerjakan. Dalam kutip, masalahnya di sini kalian ditekankan buat lebih lebih humble, lebih tenang, lebih berusaha untuk enggak terlalu dalam kutip sombong atau terlalu pamer dengan apa yang kalian miliki sekarang. Bukan berarti kalian gak bisa flex yang emang kayak kalian bahagia, kalian nunjukin kayak upload foto atau sesuatu kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kayak kalian jangan sampai terlalu banyak membicarakan hal itu sampai kayak kadang tuh banyak yang tahu tentang evil eye kan. Jadi kayak orang lain tuh secara energetik pengen merebut hal tersebut gitu loh, kayak hal-hal yang belum tercapai aja, jelas-jelas hal yang belum tercapai emang jangan dibicarakan karena bisa aja menarik perhatian orang lain sehingga mereka iri dan akhirnya secara energetik keirian mereka lebih besar, jadinya tuh energi positif nggak datang ke kita dan justru energi negatif merekanya mempengaruhi ke kita gitu. Nah di sini kalau misalnya selain kita paham lah kalau misalnya Starlight Empath lagi bahagia, lagi senang karena mendapatkan goal yang sudah dikerjakan selama sekian lama dan akhirnya bisa didapatkan. Tapi diingatkan untuk dalam kutip lebih selektif dalam kepada siapa sajakah kalian membagikan kabar baik ini, karena entah kenapa di sini ditekankan sama angels, mereka ini lagi melihat kutip orang-orang yang ya energetiknya ke kalian gak baik gitu, kayak emang yang dari awal mungkin mereka udah gak suka sama kalian, tapi juga kayak apalagi kalau mereka tahu kabar baik dari kalian tuh mereka bakalan kayak ih apa sih gitu, yang makin yang energi buruk merekanya tuh bener-bener bakal terpusat ke kalian yang emang orangnya tuh iri dan gak suka gitu loh sama kalian. Jadi kalian hati-hati dengan siapa kalian berbagi kabar bahagia kalian, dan juga harus bisa menahan diri untuk enggak terus-terusan membicarakan hal tersebut gitu, dalam kutip membicarakan kesuksesan kalian nih. Bukannya nggak boleh, tapi benar-benar selektif, benar-benar pilih-pilih dalam melihat siapa yang bisa diajak berdiskusi, berbicara atau mendengarkan kabar baik kalian. Itu yang pertama. Kedua, selamat juga ya atas mendapatkan goalnya, karena ini goal yang benar-benar kalian kayak wah kalian tuh udah benar-benar air mata, keringat, wah udah bener-bener kerja keras banget deh buat hal ini, dan ini congratulations banget. Ancestor bilang congratulations, terus mereka juga udah bilang angel kalian melindungi kalian. Terus selain itu di sini karena energinya The Emperor itu bener-bener maskulinnya lumayan kenceng, jadi kayak kadang tuh karena kita udah seneng dengan apa yang kita kerjakan ini berhasil nih, kadang kita ngerasa kayak oh ayo aku bisa lebih wow lagi dari ini, aku harus berusaha lebih keras lagi supaya aku bisa mendapatkan next target gitu. Nah paham banget kalau misalnya di sini energi untuk bekerja, untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu itu kencang, dan memang kayak energinya tuh baik untuk melakukan hal itu. Tapi di sini juga dikasih tahu kayak kalian itu mendapatkan hasil yang baik seperti ini tuh udah hasilnya itu dari kerja keras kalian secara ya lumayan jangkanya udah lama gitu. Kalau misalnya kalian di sini langsung memaksakan untuk segera memulai tahap atau ya tahapan selanjutnya untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, atau maksudnya ke next levelnya dari pekerjaan ini, itu mungkin aja bakal bikin ketidakseimbangan buat badan kalian, karena ini tuh kalian mendapatkan kemenangan ini tuh udah dari hasil kalian kutip bekerja dan berusaha lumayan lama gitu. Jadi kayak dengan adanya goal ini tercapai, coba kalian agak turunkan intensitas kalian memilih pekerjaan atau kayak apa, kayak tetap konsisten tapi jangan kayak ngegas terlalu, akseleratornya tuh terlalu kencang gitu. Jadi kayak agak dibuat pelan-pelan sambil lakukan analisis resiko dan juga analisis gimana caranya supaya kalian bisa distribusi energi kalian supaya kalian bisa lebih fokus ke hal-hal yang emang belum kalian prioritaskan sebelumnya gitu. Kayak kita kan pasti punya to-do list dalam melakukan sesuatu kan. Nah kalian coba cek lagi kalau misalnya hal-hal itu udah kalian lakukan, kerjakan secara konstan selama waktu yang lama dan sampai membuat hal lain gak tergarap gitu ya, kalian coba garap yang lainnya dulu gitu. Kayak diperhatikan mungkin yang itu juga memerlukan
siraman air, memerlukan pemupukan dari kalian, pokoknya hal-hal seperti itu. Jangan sampai kalian cuma fokus sama apa yang ya udah ini gitu, karena takutnya justru seperti biasa gitu, sesuatu yang dilakukan berlebihan itu nggak selalu baik gitu, kayak semua itu punya kadar dan porsinya. Jangan sampai yang kalian nggak terlalu pikirkan ini justru ya itu karena kalian nggak pikirkan, boom aja jadi ini, kalian jadi apa, the Achilles heel atau jadi kelemahan kalian gara-gara kalian nggak bisa sebisa mungkin membuat balance gitu, karena kalian nggak bisa menyeimbangkan antara apa yang kalian kerjakan. Jadi sayangnya yang terbengkalai yaitu yang bakal jadi dalam kutip black hole-nya kalian. Oke? Nah sekarang buat Oracle kita punya nothing will come of this situation, a personal issue reach its solution, dan communication is key. Nah ini tuh walaupun dibilang communication is key ya, communication di sini tuh bukan sebatas communication kita sama orang lain aja, tapi juga communication diri kita sendiri sama diri sendiri. Bener-bener kayak kalian tuh disuruh untuk melihat ke dalam, dan juga kayak tadi kan aku udah bilang kalau misalnya kalian harus selektif dalam dengan siapa kalian membagi sesuatu kan, dan ini bener-bener kayak kalian harus selektif banget karena energi kalian itu energi kalian sudah menerima sesuatu dan kalian siap untuk bergerak maju lagi untuk melanjutkan rencana kalian, mencapai tujuan kalian, mencapai mimpi kalian kan. Jadi kayak kalau misalnya energi buruknya deket sama kalian, aduh sayang banget, kalian bakal justru menghadapi banyak rintangan dan hal-hal yang ingin kalian kerjakan itu gak akan bisa terselesaikan atau tercapai gitu loh. Re-evaluate, change your perspective or freaking quit. Kayak bener-bener ubah cara pandang kalian, ubah cara kalian mendekati bagaimana approaching stuff, bagaimana kalian mendekati suatu hal, suatu cara, bagaimana kalian menyelesaikan suatu hal, suatu cara, dan juga cara kalian mencari solusi atau kompromi. Jadi kayak di sini tuh kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi dari ini, walaupun kalian gak bisa hanya pakai cara yang kalian punya saat ini gitu loh, tapi kalian juga harus cari tahu gimana supaya bisa lebih baik lagi, bahkan dan ini tuh gak cuma mendapatkan hasil yang baik, tapi juga hasil secara kekaliannya, secara batinnya juga bakal balance gitu, antara apa yang kalian butuhkan secara fisik, mental, dan juga material ataupun spiritual gitu. Terus selanjutnya kita punya face reality or live in freaking and choose bravely. Nah itu kayak bener-bener kalian tuh mau tinggal di dalam kutip dunia imajinasi di mana kalian bisa kontrol segalanya, di mana semuanya akan sesuai dengan cara kalian, sesuai dengan ekspektasi kalian, atau kalian mau menghadapi reality atau kenyataan di mana ya itu kenyataannya tuh kayak gitu, dan kalian perlu untuk apa ya, bener-bener memilih mana yang kalian mau gitu, karena kalian tuh di sini di energi di mana kalian sudah menerima hasil dari kerja keras kalian, dan juga kalian siap untuk melangkah lagi dan lagi-lagi menerima lagi dari hasil kerja keras kalian saat ini yang kalian kerjakan gitu. Jadi jangan sampai karena kalian udah mikirnya oh udah dong aku udah perfect, udah ngerjain kayak gini, berarti aku bisa ngelanjutin kayak gini. Tapi yang kalian pikirkan, kalian kerjakan tuh bener-bener ya udah hanya seperti itu gitu, mengikuti apa yang ada saja, padahal kalian masih bisa cari cara lain, dan juga kalian nggak ada perubahan dimana pokoknya kayak nggak ada improvement gitu, nggak ada peningkatan gimana caranya supaya kalian bisa mencapai tujuan kalian lebih cepat atau mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu sayang banget karena kalian kira kayak kalian tuh udah perfect, ini tuh udah cara yang terbaik, padahal nggak kayak gitu. Apalagi dengan energi yang kalian miliki di sini, dimana energi untuk menerima kalian itu besar. Jadi saat ini kalian kan sedang menerima hasil dari kerja keras kalian ya. Terus sekarang kalian juga di tahap dimana kalian mengerjakan sesuatu, tapi juga kalian siap untuk menerima hal lainnya gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa mendistribusikan energinya dengan tepat, di sini tuh kalian bahkan bisa mendapatkan hasil dari kerja keras kalian saat ini itu lebih cepat lagi gitu. Oke? Terus selanjutnya adalah you are not the freaking center of the universe. Ini ya diingatkan jangan terlalu menarik perhatian ke kalian, dalam artian gini, ya udah kalian bekerja dengan giat, dengan tetap, kalian tahu kalian ada goalnya, tapi dalam kutip jangan umbar plannya gitu. Kayak kalian cari tahu cara gimana supaya kalian bisa menyelesaikan
plan kalian lebih cepat dengan cara yang efektif dan efisien, orang-orang yang bisa membantu kalian mencapai tujuan kalian, lain-lain. Tapi di sini kalian jangan sampai terlalu egois, terlalu menekan ke diri kalian atau ke orang lain yang menjadi partner kalian dalam mengerjakan hal-hal ini gitu. Karena benar-benar energi kalian itu energi siap menerima. Kalau misalnya kalian energinya energi menekan ke orang lain, itu tuh akan membawa negativitas. Terus kalau misalnya ada negativitas itu, dia bakal ngeblok jalan kalian untuk menerima sesuatu. Katakanlah jendela sama pintu itu kan kalau dibuka itu nanti udara masuk kan. Nah, katakanlah anugerah dari semesta itu ternyata angin gitu ya. Kalau misalnya kalian menambah kayak stress, pressure, atau kayak micromanaging hal-hal gitu ya, atau bikin stress partner kalian siapapun itu, atau orang-orang yang membantu kalian dalam usaha mencapai tujuan kalian ini, itu tuh kayak nempatin blok atau nempatin sebuah benda di depan pintu atau jendela sampai jadi anginnya nggak bisa masuk gitu. Jadi pastikan bahwa energi yang masuk itu flow dengan baik. Kamu harus ingat bahwa bukan cuma Starlight 4 yang lagi mengerjakan hal ini gitu. Kayak ini tuh proyek bareng-bareng, apapun itu gitu. Kayak bahkan kalau itu hanya proyek solo, bukan berarti Starlight 4 nggak ada orang lain yang membantu sama sekali gitu. Oke? Jadi kayak jangan egois, jangan hanya memikirkan kamu sendiri gitu. Terus ingat yang aku bilang tadi, harus selektif dengan siapa kalian membagi hal-hal baik, dengan siapa kalian juga bekerja sama, dan lain-lainnya. Oke, thank you Starlight 4. See you around. Thank you for watching Starlight. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang Tarot dan Oracle Indonesia. Dadah!